Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 22 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kita diingatkan supaya setialah dan bertanggung jawablah selalu pada perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu setia dan bertanggung jawab atas kata dan perbuatan kami. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mendengarkan bisikan-Mu dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah setialah dan bertanggung jawablah pada kata dan perbuatan kita. Hari ini dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 24 sampai 28, kita mendengar seorang ibu namanya Hana yang sesudah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel kembali ke Imam Elia untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan. Karena doanya didengarkan Tuhan dan kini ia mau menyerahkan Samuel kepada Allah. Katanya, "Demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserah anak ini kepada Tuhan." Hana sungguh menepati janjinya.
ia kembali kepada Tuhan yang mengabulkan doanya. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Bunda Maria memuliakan Tuhan karena ia dipuji oleh Elizabeth. Maria bersukacita karena apa yang disampaikan Tuhan lewat malaikat Gabriel semuanya terjadi. Janji Tuhan kepada Zakaria terwujud dalam diri Elizabeth. Perkataan malaikat kepada Maria bahwa ia menjadi ibu Tuhan kini dikonfirmasikan oleh Elizabeth. Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Status sebagai ibu Tuhan bukan hanya disampaikan oleh malaikat Gabriel, tetapi kini Maria mendengarnya langsung dari mulut Elizabeth. Roh Tuhan yang sama sudah bekerja dalam diri malaikat Gabriel dan Elizabeth. Tuhan selalu setia dan bertanggung jawab akan perkataannya. Maria dan Elizabeth mengalami pemenuhan janji Tuhan. Hati mereka sungguh bersukacita dan iman mereka pun semakin diteguhkan. Mereka sangat setia pada Tuhan dan sesama, dan selalu bertanggung jawab akan imannya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu setia dan bertanggung jawab akan janji kita? Di saat kita berdoa memohon bantuan Tuhan dan pada waktu berdoa, kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita kembali kepada Tuhan menyampaikan terima kasih dan tetap setia dan bertanggung jawab akan janji kita? Bagaimana perasaan dan pikiran kita kalau kita tidak menepati janji kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berpegang teguhlah dan bertanggung jawablah akan kata-kata dan perbuatan kita. Ikutilah contoh hidup dari Ibu Hana, Santa Elizabeth, dan Bunda Maria. Kita mohon Ibu Hana, Santa Elizabeth, dan Bunda Maria untuk mendoakan kita, agar kita pun selalu setia dan merasa bertanggung jawab akan perkataan dan perbuatan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama dan diri sendiri. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.